Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru geografi, para pelatih KSN geografi, dan tentunya para siswa yang saya banggakan yang akan menjadi anggota dari kompetisi sains geografi nasional di tahun 2022 kelak. Pada hari ini saya akan mencoba memberikan gambaran tentang materi geografi dari silabus yang ada. Menurut saya, hal ini penting. Mengapa? Karena saya mempunyai pengalaman yang baik untuk menerjemahkan hal itu. Saya beri gambaran seperti ini. Ketika kita sedang berjalan wisata ke wilayah lain, kita menginap di suatu tempat, maka biasanya kita akan masuk untuk melihat WC. Dan tempat pembuangan selalu terbuka, tidak pernah tertutup. Kenapa terbuka? Karena terbuka itu akan lebih baik terlihat, kotor tidak kotor jauh tempat tersebut. Yang kedua, mungkin ada bahaya lain, misalnya ada ular, ada hewan lain yang mungkin mengagetkan buat anggota keluarga kita kelak. Sama halnya ketika kita bicara kompetisi sains nasional bidang geografi. Para siswa harus diberikan kepercayaan lebih dengan cara dibuka materinya kira-kira apa. Karena yang namanya kompetisi itu pasti levelnya di atas rata-rata. Tetapi dengan keterbukaan, maka siswa menjadi tidak takut. Kenapa? Dia tahu akan ada apa, akan terjadi apa, dan bagaimana kondisi yang terjadi pada saat kompetisi tersebut. Bapak Ibu, materi untuk Olimpiade Geografi ataupun seleksi geografi dalam wilayah yang dari kecil skupnya sampai dengan yang besar pada dasarnya sama. Coba kita lihat. Materi utamanya itu ada 15, yaitu iklim, kebencanaan, sumber daya, peta, geografi ekonomi, geografi kota, kependudukan, geografi lingkungan, geografi pertanian, pariwisata atau geografi pariwisata, geologi dan geomorfologi, geografi budaya, oseanografi, geografi pembangunan, dan geografi regional. Hal ini merupakan hal yang biasa. Waktu SMP, SMA pun kita mendapatkan bagian ini. Tetapi memang tidak semua materi diberikan di kelas 10. Oleh karenanya, materi-materi untuk kompetisi sains nasional ini harus diberikan di kelas 10 untuk siswa yang akan ikut seleksi Olimpiade Sains atau kompetisi sains nasional geografi. Materinya banyak, tapi Bapak Ibu, saya harapkan memulai dari bulan Agustus ya, pada saat bulan Juli menerima siswa, maka di bulan Agustus saya persilakan untuk memulai. Persiapan 3-4 bulan biasanya sudah cukup untuk 15 materi ini. Sehingga di bulan Januari Februari para siswa sudah bisa fight dengan soal-soal dengan skala yang lebih tinggi atau high order thinking skill. Hari ini saya coba memberikan gambaran tentang kebencanaan. Apa itu kebencanaan? Pada saat pelajaran kebencanaan dan manajemen bencana, itu ada 6 hal yang harus diberikan kepada siswa. Yang pertama, pengantar kebencanaan dan manajemen bencana. Yang kedua, jenis-jenis bencana, yaitu bisa bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial atau antropogenik. Yang ketiga, manajemen kebencanaan yang terdiri dari hazard atau disebut juga sebagai faktor bencana. Setelah itu ada vulnerability, yaitu kerentanan. Yang ketiga, capacity atau kapasitas, dan yang keempat, risk atau resiko. Yang keempat adalah pencegahan dan penanggulangan bencana, terdiri dari pengurangan risiko bencana, tanggap darurat bencana,
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Ini disebut sebagai mitigasi bencana ya. Berikutnya adalah dampak bencana, yaitu dampak positif bencana, dampak negatif bencana. Selanjutnya adalah bencana-bencana di dunia modern. Bapak Ibu sekalian, pada Olimpiade Geografi manapun ada 3 hal yang ditekankan, yaitu keterampilan akan peta. Kenapa? Karena geografi identik dengan peta. Analisis penggunaan peta itu akan menunjukkan ruang-ruangnya, akan menunjukkan kemampuan spatial thinking, berpikiran ke ruangan. Yang kedua, siswa dihadapkan punya kemampuan untuk meneliti atau observasi. Yang ketiga, siswa mampu untuk membaca, mengamati, dan menganalisa sebuah peta, sebuah gambar, sebuah grafik, sebuah infografis. 3 hal ini harus Bapak Ibu sampaikan, Bapak Ibu berikan, Bapak Ibu latih, dan Bapak Ibu uji, serta Bapak Ibu evaluasi. Bapak Ibu, karena geografi adalah cara membaca, mengamati, dan menganalisa peta, gambar, grafik, dan infografis. Ini ada beberapa gambar yang penting ada pada saat pembelajaran kebencanaan dan manajemen bencana. Yang pertama adalah peta indeks ancaman bencana gempa bumi di Indonesia. Gambarnya sudah ada. Bapak Ibu nanti saya minta untuk menjelaskan kepada para siswa mengapa ada warna merah, mengapa ada warna kuning, mengapa ada warna hijau. Berikutnya kita bicara lokasi-lokasi kejadiannya. Kita bicara secara umum. Kenapa kok di bagian barat dari Pulau Sumatera merah semua tuh sebelah kanannya, tapi Pulau Jawa kok bagian selatannya, tapi di Kalimantan tidak ada sama sekali. Di Sulawesi ada di bagian utara, di Irian Jaya ada di bagian utara, sementara pulau selatan dari Maluku juga berwarna merah. Nah, ini yang harus Bapak Ibu ajarkan. Setelah itu siswa mengambil kesimpulan. Siswa menganalisa informasi yang ada sehingga dia bisa mengambil kesimpulan. Berikutnya ini adalah gunung-gunung api yang ada di Indonesia. Para siswa juga harus bisa menjelaskan kenapa gunung di Sumatera itu berbaris di sebelah barat. Sementara di Pulau Jawa, gunung-gunung api aktifnya ada di tengah-tengah pulau. Bentuknya bergerombol atau block mountain. Dan kenapa bergerak dari Aceh sampai dengan Pulau Jawa, ujungnya adalah di tengah-tengah kepulauan dekat Maluku ya, selatan Kepulauan Maluku. Terus mengapa di utara dari Sulawesi itu juga ada kumpulan pegunungan termasuk di Maluku? Loh, kenapa di Irian Jaya dan Kalimantan tidak ada gunung api? Ini juga harus dianalisa oleh siswa. Biarkan mereka berkembang kemampuan analisanya. Nah, inilah peta indeks ancaman bencana tsunami. Berarti Bapak Ibu patut diduga sudah harus menjelaskan masalah geomorfologi dan geologi Indonesia. Bicara tentang faktor-faktor kejadian tsunami, kita bicara lempeng tektonik, kita bicara tabrakan-tabrakan lempeng, dan juga kita akan bicara wilayah-wilayah mana yang pernah kejadian tsunami. Tentunya warna merah itu adalah indeksnya tertinggi, artinya paling mungkin dan paling besar terjadi tsunami. Utara Pulau Jawa itu tidak ada berwarna merah. Peta indeks ini dibuat pasti dengan data yang bagus, data yang time series, dan data yang diperbarui setiap saat oleh data-data yang memang masuk. Diharapkan para siswa juga mampu untuk menganalisanya. Berikutnya adalah peta perkiraan daerah potensi banjir ya. Ada yang rendah, ada yang menengah, ada yang tinggi. Ini petanya skalanya 1, bisa sampai 1 sampai dengan 2,5 juta ya. Jadi diharapkan kalau kita punya peta yang lebih baik sehingga bisa lebih mengetahui wilayah Pulau Jawa, Pulau Sumatera,
tentunya akan terlihat lebih nyaman buat para siswa. Tapi minimal gambar ini menjelaskan ya daerah potensi banjir di Indonesia itu di mana saja. Berikutnya adalah indeks ancaman bencana kekeringan. Bapak Ibu bisa lihat ada warna merah, warna kuning, dan warna hijau. Pulau Kalimantan ternyata indeks ancaman bencana kekeringannya besar, terutama di Sumatera bagian timur dan Sumatera bagian tengah ya. Bahkan menjalar ke Kalimantan bagian selatan. Kalau nanti bisa bermain dengan soal-soal, ini bisa bicara tentang ibu kota baru gitu kan. Coba ya nanti dari beberapa peta ini Bapak gabungkan anak untuk melihat dengan ibu kota baru gimana. Itu contohnya misalnya. Berikutnya adalah peta prediksi gerakan tanah di Indonesia. Lagi-lagi kita bicara geologi dan geomorfologi serta aktivitas yang berada di atasnya. Ya, Bapak Ibu ingat, kemampuan mengamati, kemampuan menganalisa menjadi penting dalam geografi. Berikutnya adalah potensi kemudahan terjadinya kebakaran ditinjau dari analisa parameter cuaca. Ini juga ada. Ya, silakan nanti Bapak Ibu memberikannya kepada siswa. Ini peta indeks ancaman bencana angin puting beliung. Ya, terlihat bahwa ada wilayah yang berwarna putih. Itu tidak ada itu sama sekali. Tapi yang berwarna merah kalau kita lihat itu ada di Jawa Barat ya, bagian tengah. Terlihat merah ya, juga di Sumatera ya. Sumatera Utara itu ya, ada yang warna merah. Berikutnya adalah the geographic nature ya, atau posisi geografi secara posisi geografi ya disebutkan. Kita lihat ada 4 pergerakan lempeng dari 5 lempeng yang ada ya. Setiap hari itu ada ya kegiatan dari lempeng ini. Bahkan kita punya di Pasifik itu ada 100 gunung aktif. Tentunya buat Indonesia ini menjadi penting sebagai bahan pembelajaran. Walaupun kita punya banyak sumber daya alam, ternyata Tuhan juga memberikan kita banyak kebencanaan. Tentunya menjadi bahan pembelajaran agar kita mampu berdiri tegak apapun kebencanaan yang ada. Bapak Ibu sekalian, demikian yang bisa saya berikan hari ini. Moga-moga bermanfaat. Nanti di web saya wangsadayawordpress.com akan saya sampaikan PPT-nya ya, atau materinya, sehingga bisa di-download oleh Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.